Renungan hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, hari Minggu biasa pekan ke-17. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3 ayat 5 dilanjutkan dengan ayat 7-12. Surat Paulus kepada umat Roma bab 8 ayat 28-30. Injil Matius bab 13 ayat 44-52. Berilah aku kebijaksanaan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa ke-17. Sabda Tuhan yang disampaikan bagi umatnya sungguh menguatkan dan memberikan harapan akan masa depan yang abadi. Hal itu juga mengajak umat beriman untuk bersikap bijaksana dan tahu prioritas nilai hidup sementara dan hidup yang kekal. Salomo dalam bacaan pertama meminta kebijaksanaan untuk menimba segala perkara yang dihadapinya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Dia tidak memohon kekayaan, tidak meminta usia yang panjang, dan juga tidak meminta nyawa para musuhnya. Sebab dengan kekayaan berlimpah, Salomo bisa terlena dalam kemewahan. Dengan usia yang panjang, bisa membuat dia merasa mampu memperpanjang hidupnya. Dengan kemenangan terhadap musuh, bisa membuat dia jadi angkuh. Akan tetapi dia meminta kebijaksanaan dalam menunaikan tugas kepemimpinan di tengah bangsa besar, agar dia tidak keliru. Dengan demikian, dia sungguh berharap pada kekuatan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan itu sendiri. Dengan demikian, Salomo menempatkan diri hanya sebagai perpanjangan kepemimpinan Allah bagi umatnya. Luar biasa Raja Salomo. Dalam Injil kita merenungkan dua perumpamaan mengenai mutiara yang berharga dan ikan yang terjaring jala nelayan sebagai gambaran kerajaan Allah. Perumpamaan tentang mutiara hendak mengajak umat beriman untuk bersikap bijaksana dalam hidup ini. Ada kekayaan yang fana, tetapi ada kekayaan yang abadi. Kekayaan fana akan habis di dunia, tetapi kekayaan abadi akan mendatangkan kebahagiaan kekal. Itulah sikap bijaksana dalam hidup ini. Jangan silau dengan hal-hal duniawi, sampai lupa akan harta surgawi yang menjamin kehidupan kekal. Maka hendaklah kita bekerja dengan bijaksana, yakni berusaha untuk kesejahteraan duniawi, tetapi jangan lupa untuk mendapatkan harta surgawi. Kerajaan surga ibarat mutiara berharga. Sekalipun kita sibuk, jangan lupa berdoa. Jangan lupa merenungkan sabda Tuhan. Jangan lupa misa pada hari Minggu sekurang-kurangnya, jika misa harian kita tidak bisa hadir. Terkadang kita begitu sibuk dengan urusan duniawi manusiawi, seperti kerja, urusan adat istiadat, dan sebagainya. Lalu lupa hari Tuhan, lupa berdoa, lupa membaca kitab suci, lupa berdoa rosario, dan sebagainya. Perumpamaan tentang ikan yang terjaring dalam jala hendak mengajak umat beriman untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan penghayatan iman yang benar. Kita sudah tertangkap dalam jala Allah oleh sakramen pembaptisan. Kita adalah anak-anak Allah. Akan tetapi kita tetap diseleksi sebagai ikan yang baik, dimasukkan dalam tempayan, yakni surga. Sedangkan ikan yang buruk, rusak, akan dibuang ke dalam neraka. Maka bijaksanalah dalam hidup ini, yakni dengan menghayati pesan-pesan sabdanya secara benar dan pantas. Itulah sikap bijaksana. Kita hidup bijaksana seperti Tuhan yang telah ajarkan, agar kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong dan berkorban demi keselamatan sesama, diri sendiri, dan juga kemuliaan Allah. Kita hidup jujur, adil, dan benar. Marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar kita dengan bijaksana menjalani hidup ini, dan semoga kita sekalian senantiasa dilindungi,
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.